Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Nurjati dengan NIM D6230125. Saya Farel Edwin Putra Ardana dengan NIM D600230126. Saya Madi Cahyo Winoto dengan NIM D600230131. Baleni perkenalannya Aginan Rawowo. Piye Baleni, piye piye. baleni, baleni, is, bintang is, Oh, bocah. bintang is, cepet cepet. Ayo, bentar dong. Ayo, siji, loro, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Nurjati dengan NIM D600230125. Saya Farel Edwin Putra Ardana dengan NIM D600230126. Saya Madi Cahyo Winoto dengan NIM D600230131. Saya Muhammad Fuad dengan DIM D600230140. Di sini kami akan mempresentasikan tentang solving by linear programming dari Hiller dan Lieberman 2015. Diketahui permainan antara dua kandidat politik, player satu dan player 2. Berdasarkan strategi dari player, diketahui bahwa strategi ketiga, player satu sudah didominasi karena dominance, sehingga masih tersisa dua strategi untuk player satu, yaitu A1 dan A2. Dan tiga strategi untuk player 2 yaitu B1, B2, dan B3. Untuk tabel payoff yaitu P1 per P2 pada A1 B1 yaitu nilainya 0, B2 itu nilainya min 2, B3 nilainya 2. Untuk A2 B1 yaitu nilainya 5, B2 nilainya 4, B3 nilainya negatif 3. Ditanya A. Apakah terdapat saddle point? B. Rumuskan model linear programming untuk player satu dan player 2. C. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode simplex. D. Jika tidak terdapat saddle point, berapa strategi campuran optimal masing-masing pemain? E. Berapa nilai permainan dalam kurung V? Jawab. A. Apakah terdapat saddle point? Pada tabel ini yaitu ada P1 per P2, pada A1, B1 nilainya 0, B2 nilainya negatif 2, B3 nilainya 2. Untuk A2, B1 nilainya 5, B2 nilainya 4, B3 nilainya negatif 3. Terdapat nilai maksimum yaitu pada B1 nilainya 5, B2 nilainya 4, B3 nilainya 2. Dan ada nilai minimum yaitu untuk A1 nilainya negatif 2, untuk A2 nilainya negatif 3. Nilai minimax tidak sama dengan maximin, sehingga tidak ada saddle point dan diperlukan strategi campuran. B. Model linear programming. Model linear programming untuk player satu. Tujuan memaksimalkan nilai permainan V sama dengan X3. Maksimis X3. Subjek to 5 X2 negatif means X3 besar dari sama dengan 0. Negatif 2 X1 plus 4 X2 minus X3 besar dari sama dengan 0. 2 X1 min 3 X2 minus X3 besar dari sama dengan 0. X1 plus X2 sama dengan 1. X1, X2, X3 besar dari sama dengan 0. Model linear programming untuk player 2. Tujuan meminimalkan nilai permainan V sama dengan Y4. Minimize Y4. Subjek to negatif 2 Y2 plus 2 Y3 min Y4 kecil dari sama dengan 0. 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 kecil dari sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Strategi campuran optimal untuk
player 1 strategi campurannya yaitu X1 27/11, X2 itu 4/11 dengan catatan strategi campuran optimal. Untuk player 2 strategi campurannya yaitu Y1 0, Y2 5/11, Y3 yaitu 6/11 dengan catatan tidak menggunakan strategi campuran 1. Nilai permainan V sama dengan 2/11 sama dengan 0,1818. Kemudian pada sheet ini akan dilanjutkan dengan dari nilai maksimis itu terdapat 5 fungsi batasan. Yang pertama 5x2 min x3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi batasan yang kedua min 2x1 ditambah 4x2 min x3 lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi batasan ketiga 2x1 min 3x2 min x3 lebih dari sama dengan 0. Fungsi batasan keempat x1 x2 sama dengan 1. Untuk fungsi batasan kelima x1 lebih dari sama dengan 0 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dalam pengerjaannya kita olah dulu pada tabel tersebut. Dari tabel tersebut ada 4 variabel value kendala. Itu untuk nilai-nilai pada koefisien kita menggunakan x1 0, x2 0, x3 0. Kemudian nilai-nilai dari koefisien variabel tiap variabel kita ambil dari nilai-nilai fungsi batasan yang sudah kita simpulkan sebelumnya. Pada variabel value kendala 1, x1 bernilai 0, x2 bernilai 5, dan x3 bernilai min 1. Untuk value 2, nilai x1 min 2, nilai x2 4, nilai x3 min 1. Untuk value 3, nilai x1 sama dengan 2, x2 sama dengan min 3, x3 sama dengan min 1. Untuk value 4, nilai x1 sama dengan 1, nilai x2 sama dengan 1, nilai x3 sama dengan 0. Untuk dari tanda-tanda di setiap fungsi batasan kita aplikasikan kepada relation, yaitu semuanya menjadi lebih dari sama dengan, kecuali yang fungsi batasan keempat. Itu menggunakan sama dengan. Untuk nilai RHS itu diambil dari nilai koefisien yang berada di sebelah kanan dari nilai relation. Kemudian dari nilai hasil itu didapatkan dari nilai 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 koefisien pada value variabel value dikali dengan nilai koefisien x1, kemudian ditambah dari nilai koefisien pada value variabel di x2 dikali koefisien x2, kemudian ditambah value variabel value pada x3 dikali koefisien x3. Itu disam kemudian menjadi hasilnya 0. Kemudian untuk variabel value 2, 3, 4 mengikuti dengan rumus yang lebih mudah, kita menggunakan sama dengan sum produk, kemudian dari nilai variabel value pada fungsi kedua, kemudian di dikali dengan koefisien x1, x2, x3 itu dikunci. Kemudian untuk variabel value ketiga dan keempat menyesuaikan. Selanjutnya pada Excel Solver.
Baik, di sini saya akan melanjutkan yang dimana kita akan mengerjakan solver pada Excel ini, yang dimana solver ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada pada game teori kali ini. Yaitu pertama kita bisa masuk ke bagian data, lalu kita bisa pilih solver yang berada di sebelah pojok kanan atas. Lalu, maaf ini saya reset dulu. Lalu pada set objektif, kita bisa milih bagian fungsi tujuannya, yang dimana fungsi tujuannya yaitu adalah X3. Setelah itu kita bisa milih bagian maksimum yang dimana ini kita gunakan karena kita akan mencari nilai maksimumnya. Lalu pada bagian by changes variable, kita akan memilih kolom F3 sampai dengan H3, yaitu kolom variabel dari X1 sampai dengan X3. Lalu setelah itu pada bagian subject to the constraint, kita akan menambahkan terlebih dahulu. Pada cell reference, kita akan mengisi bagian hasil, dan pada constraint, kita akan mengisi bagian RHS. Pada bagian cell reference, kita akan mengisikan pada baris ke-1 sampai dengan baris ketiga. Lalu pada bagian constraint, kita juga akan mengisikan dengan hal yang sama, yang dimana kita akan mengisikan dimulai dari baris ke-1 sampai dengan baris ketiga. Lalu tanda yang ada kita sesuaikan dengan relation yang ada di dalam tabel, yaitu lebih dari sama dengan. Lalu kita klik add saja. Lalu setelah itu kita akan memasukkan baris keempat pada bagian hasil dan juga pada bagian constraint kita akan mengisikan dengan RHS pada baris keempat. Lalu pada bagian tanda akan kita ganti menjadi sama dengan, yang dimana ini akan menyesuaikan dengan relation yang ada pada tabel. Lalu kita klik add saja. Setelah itu bisa kita cancel. Lalu di sini kita akan menceklis pada bagian make unconstrained variable non negatif. Lalu kita akan pilih pada bagian select a solving method, kita akan memilih bagian simplex yang dimana kita akan menyelesaikan permasalahan kali ini dengan metode simplex itu sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa mengklikkan solve, lalu kita klik OK saja. Maka kita akan memperoleh hasil sebagaimana di tabel. Yang dimana dari hasil ini kita akan mendapat kesimpulan bahwasannya berdasarkan hasil perhitungan Excel solver, pemain satu dapat mencapai hasil optimal dengan menerapkan strategi campuran 7/11 dengan persentase 63,64% untuk strategi satu dan 4/11 36,36% untuk strategi kedua. Nilai permainan sebesar 2/11 atau 0,0,1818 menunjukkan keuntungan maksimal minimal yang dapat dijamin permainan satu, terlepas dari strategi yang dipilih pemain dua. Solusi ini memenuhi kriteria minimaks sekaligus membentuk kesetimbangan NAS, di mana pemain satu tidak memiliki insentif untuk menyimpang dari strategi ini selama pemain dua tetap pada strategi optimalnya. Baik, saya akan melanjutkan langkah-langkah untuk meminimaliskan batasan-batasan tersebut. Yang pertama itu ada fungsi batasan untuk meminimize, yaitu minus 2Y2 plus 2Y3 kurang dari Y4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang batasan kedua 5Y1 plus 4Y2 kurang minus min 3Y3 minus Y4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian batasan yang tiga Y1 plus Y2 sama dengan Y3 sama dengan 1. Kemudian ini adalah jumlah probabilitas dari keseluruhan fungsi batasan. Langsung saja untuk Excel solvernya.
Yang pertama kita ke sheet data, lalu ke solver, kemudian pada set objektif, maaf saya hapus dulu, kita seleksi di kolom Y4. Kemudian atau tujuannya kita untuk meminimize dari fungsi batasan tersebut. Kita klik min. Lalu untuk by changing variable cells, kita seleksi dari Y1 sampai Y4. Lalu subject to the constraint, kita klik add. Lalu untuk cell reference, kita seleksi hasil dari value variabel kendala 1 dan 2 karena relationnya mempunyai tanda yang sama, yaitu kurang dari sama dengan. Untuk mempersingkat waktu, kita pilih kurang dari sama dengan. Untuk constraint-nya, kita seleksi dari RHS dari variabel value 1 dan 2. Lalu kita klik add. Kemudian untuk variabel value yang ketiga, maaf, belum terganti. Untuk variabel value yang ketiga, kita seleksi dari hasil. Lalu untuk relationnya kita ganti sama dengan sesuai dengan yang di data. Untuk constraint-nya kita klik dari RHS, lalu kita add, lalu cancel. Checklist bagian make unconstrained variable non negatif. Lalu pada select solving kita memakai metode simplex linear programming. Lalu kita klik solve. Lalu oke. Kemudian kita tentukan untuk kesimpulan. Dari sini kita dapat menyimpulkan berdasarkan hasil perhitungan Excel Solver menunjukkan strategi optimal pemain 2 adalah dengan menghindari strategi 1 yaitu 0% dan memilih strategi 2 sebesar 5/11 yaitu 45,45% serta strategi 3 sebesar 6/11 yaitu 54,55%. Dari ini nilai pemain 2 menunjukkan kerugian minimal maksimal yang tidak dapat dihindari pemain 2, yaitu strategi ini bersifat optimal karena mampu membatasi keuntungan pemain 1 sekaligus mencapai titik equilibrium di mana pemain 2 tidak memperbaiki hasilnya tanpa kerjasama pemain 1. Mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.